Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabisi bisa menyapa Anda kembali, kali ini lewat program spesial interview tribunambon.com edisi Sabtu 16 Agustus 2025. Di spesial interview kali ini Tribuners, kita akan membahas terkait dengan tema Ambon belum semanis itu. Nah, tentunya tema ini bertolak belakang dengan slogan Kota Ambon, yaitu Ambon Manise. Nah, Tribuners, untuk mengetahui maksud dari tema pembahasan di special interview hari ini, Tribuners boleh tetap nonton, saksikan live ini sampai selesai hanya di Facebook fanpage dan juga YouTube tribunambon.com. Dan saat ini Tribuners, kita sudah menghadirkan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Pak Hari Putra Farfar, yang tentunya dengan kewenangan beliau sebagai wakil rakyat bisa mengawasi kinerja-kinerja pemerintahan, begitu ya Pak? Siap. Iya. Dan dengan kewenangan itu maka Pak Hari dinilai cocok hadir sebagai narasumber pada program spesial interview dengan tema Ambon belum semanis itu pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut Pak, kita mau tanyakan dulu kabar Pak hari ini, bagaimana Pak kabarnya hari ini di weekend ini? Mohon maaf sebelumnya Pak mengganggu waktu weekendnya. Siap, selamat sore Pak. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah sangat baik. Sangat baik hari ini meski hujan deras ya Pak. Iya. Perjalanan ke studio gimana nih Pak? Kebetulan studio Tribun Ambon hari ini kan lokasinya dekat dengan rumah saya, jadi aman dan hanya sekitar 5 menitan. Oke, baik. Nah, Pak, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita mau kenalan dulu dengan Tribuners. Pak, boleh kenalan lebih singkat dulu, kemudian sapa-sapa Tribuners. Pemirsa kita di Tribun Ambon biasanya kita sebut dengan Tribuners. Begitu. Silakan, Pak. Siap, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Beta par Ambon, Ambon par semua. Perkenalkan diri, Beta Hari Putra Farfar, anggota DPRD Kota Ambon dari Dapil Pemilihan 4, Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala. Hari ini melalui utusan dan kepercayaan fraksi Perindo, Beta kebetulan dipercaya sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon. Baik, Pak, kalau di Komisi 3 DPRD Kota Ambon itu biasanya menangani persoalan apa aja nih? Iya, jadi untuk keseluruhan Komisi 3 DPRD Kota Ambon ini bermitra dengan 13 OPD pemerintah Kota Ambon. Ya. Sebagian besarnya ini berbicara terkait dengan infrastruktur dan perencanaan pembangunan. Di antaranya itu ada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, ada Badan Perencanaan Daerah Bapekot, ada juga Dinas Perikanan, ada Dinas PU, dan beberapa OPD lainnya. Jadi kalau soal masalah-masalah sampah, kemudian infrastruktur itu bisa langsung ke Komisi 3 ini ketuanya Tribuners. Iya Pak, ngomong-ngomong soal pembahasan kita terkait tema hari ini, Ambon belum semanis itu. Nah, tanggapan Bapak bagaimana dengan tema pembahasan kita ini? Iya, waktu mendengar tagline Ambon belum semanis itu saya juga sedikit terguncang. Karena memang menurut saya pribadi bahwa Ambon ini dari ciptaan Tuhan itu sudah manis. Oh ya. Dari awalnya sudah manis. Karena dari Ambon ini, dari pantai kita lihat gunung, dari gunung kita lihat pantai. Tapi sebagai kota yang hari ini terus tumbuh dan berkembang, juga memang tidak lepas pisah dari yang namanya perkembangan zaman, yang namanya pertambahan penduduk dan tantangan-tantangan kota berkembang lainnya. Ini yang memang mengakibatkan banyak pekerjaan rumah, banyak masalah yang memang harus kita carikan solusi bersama, tapi sama sekali tidak mengurangi slogan Ambon sebagai kota yang manis. Oke, baik. Tapi kalau menurut Pak sendiri nih, makna slogan Ambon Manise itu seperti apa kalau menurut Pak? Ya, jadi kalau kita tarik ke belakang lagi, slogan Ambon sebagai kota yang manis ini, Ambon Manise ini kan dulu di zaman kepemimpinan Pak Deki Watimena. Iya. Ini identik dengan manis ini terminologinya yaitu maju, aman, lalu nyaman, indah, sehat dan sejahtera. Kalau menurut saya pribadi bahwa Ambon ini memang mulai dari penataan kotanya secara estetikanya itu sudah sangat manis dari zaman dahulu kala sebagai kota tua dan
sebagai ibu kota provinsi Maluku, tapi juga tidak lepas pisah dengan keramahan orang Ambon. Jadi Ambon Manise ini juga identik dengan ramahnya dan humanisnya orang Ambon. Itu kesan yang selalu ditinggalkan dan dibawa pulang oleh seluruh pengunjung yang mengunjungi kota Ambon. Jadi makna Ambon Manise ini luas ya versi Luas. Pak Hari sendiri, karena orangnya ramah-ramah. Iya. Setiap kali ada pengunjung yang ke Ambon, mereka selalu terkesan dengan karakter orang Ambon. Benar. Mungkin begitu ya Pak ya? Iya. Siap. Oke Pak. Baik Tribuners, kita lanjut. Menurut data terbaru di kota Ambon sendiri Pak, menghasilkan sekitar 246,74 ton sampah per hari. Itu data per tahun 2024. Nah, dari jumlah itu sekitar 30% atau 74 ton merupakan sampah plastik. Kalau sampah plastik ini kan terkenal dengan susah terurai ya Pak. Iya. Dan jika tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi besar akan mempengaruhi lingkungan, begitu Pak. Nah, Tribuners, jadi dari data itu kita bisa melihat sendiri bahwa bagaimana sampah masih menjadi persoalan di tengah terobosan dan perbaikan di kota bertajuk Manise ini. So, Ambon, kami menilai bahwa Ambon belum semanis itu, belum seekspektasi itu. Itu yang kami maksudkan dengan tema pembahasan hari ini. Begitu Pak. Lalu Pak, sejauh ini di Komisi 3, bagaimana, apakah sering ada warga yang mengadu persoalan sampah di Komisi 3 Pak? Dan bagaimana DPRD menanggapi keluhan-keluhan itu? Jadi terkait dengan sampah ini tidak perlu ada aduan lagi, tapi faktualnya memang menjadi momok yang menjadi masalah yang merongrong pemerintah hari ini. Ini ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi, di antaranya yaitu sebagian besar ini karena ada upaya perbaikan di internal pemerintah kota Ambon. Sebagai tambahan informasi bagi seluruh warga kota Ambon bahwa maraknya sampah yang membludak akhir-akhir ini bukan tidak bisa tertangani, tapi karena ada kebijakan-kebijakan baik yang ditempuh oleh pemerintah kota Ambon melalui pemutusan yang namanya kontrak-kontrak mobil angkut. Hari ini dengan kemampuan fiskal yang ada, saya pribadi sangat mengapresiasi bahwa ada goodwill dari pemerintah kota Ambon untuk melakukan intervensi penganggaran terkhusus bagi pengadaan armada yang ada pada pemerintah kota Ambon. Jadi terkait dengan aduan masyarakat ini selalu kita tindak lanjuti dan kita terus dorong pemerintah kota Ambon melalui kunjungan kerja, melalui kunjungan lapangan, bahkan rapat dengar pendapat dan rapat kerja-kerja yang terus kita lakukan untuk bisa menjawab dan untuk bisa mencarikan solusi terkait dengan masalah terutama sampah yang memang menjadi masalah hari ini. Tapi sebagian besar aduan terkait dengan sampah ini kita dapati dari masyarakat ini dari platform-platform media sosial yang di-share, bahkan dari internal anggota sendiri mengenai jalur itu. Kadang ketika kita melakukan live untuk berinteraksi dengan konstituen, dengan warga kota Ambon, itu banyak masukan yang kita tindak lanjuti melalui rapat-rapat kerja dengan OPD teknis terkait. Jadi tentunya sejauh ini ya masih ada warga yang sering mengeluhkan soal sampah itu ya Pak? Jadi sebagian besar hanya terkait dengan ada mobil sampah yang sudah 2 atau 3 hari. Biasanya tuh tiap harinya lewat di daerah itu dan mengangkut sampah, tapi ada juga yang 2-3 hari belum mampir, itu langsung diadukan oleh masyarakat. Itu yang kita gerak cepat untuk koordinasi dengan dinas. Kita tanyakan alasannya kenapa, dan kita dorong supaya memang ada solusi alternatif. Jadi ini soal keterlambatan mengangkut sampah begitu ya Pak ya? Siap. Tapi kalau sejauh ini DPRD melihat pemerintah dalam upaya melakukan penanganan sampah ini seperti apa? Jadi memang kita sadari penuh sebagai lembaga yang kerja beriringan, kita terus dorong dan kita maksimalkan kerja-kerja pemerintah daerah melalui fungsi dan kewenangan yang ada pada kita. Bahwa memang faktanya hari ini sampah ini belum bisa diselesaikan.
Dalam artian bahwa penanganan sampah ini kan harus clear mulai dari hulu sampai ke hilir. Iya. Tapi langkah-langkah cepat yang diambil oleh pemerintah hari ini terus kita dorong dan kita dukung. Memang ini butuh waktu, karena mengingat kondisi fiskal kita, mengingat tenaga buruh, mengingat armada, dan juga mempertimbangkan banyak faktor lainnya. Tapi intinya sejauh ini pemerintah masih terus berupaya ya untuk melakukan penanganan sampah itu ya Pak ya? Upaya penanganan memang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon ini dalam kacamata kita DPRD, dan juga berdasarkan hasil hasil penilaian yang ilmiah itu dari survei-survei yang dilakukan memang sudah sangat maksimal. Sudah sangat maksimal. Bahwa dengan armada yang ada hari ini memang murni hanya karena keterbatasan finansial kita, kapital kita untuk bisa memaksimalkan armada yang ada. Jadi overall kalau armada tuh untuk dump truck, arm roll, lalu excavator dan lain sebagainya itu kita sudah punya. Sudah punya. Siap. Tapi keterbatasan anggarannya ini maksudnya untuk orang yang nanti akan mengoperasikan alat-alat itu kah atau bagaimana? Iya, jadi memang keterbatasannya nih diantaranya ini untuk membiayai bahan bakar pada mobil-mobil armada pengangkut dan lain sebagainya. Karena kalau dari hasil riset kita dan data yang kita miliki ini kan rata-rata satu mobil itu hanya 2 kali beroperasi di tiap jam kerjanya. Karena memang keterbatasan anggaran ini. Apalagi di tengah efisiensi anggaran begini ya Pak, semuanya jadi keluhan. Oke Pak, kalau Pak Hari melihat sendiri perbandingan dalam penanganan sampah dari pemerintahan sekarang dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya itu seperti apa? Kebetulan Pak juga kan sekarang wakil rakyat 2 periode ya, jadi bisa melihat ada perbandingan itulah. Kalau memang saya pribadi menilai, dan terutama kan saya terlibat langsung dalam proses penganggaran, pengawasan hingga penetapan anggaran terkhusus bagi sampah, bahwa memang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini tidak menjustifikasi tapi sangat baik. Jadi pemerintahan hari ini di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota ini memang perencanaannya itu sangat matang. Itu terus terang sangat kita apresiasi, karena kita lihat bersama ini terbukti dari seluruh dokumen-dokumen perencanaan yang dimasukkan ke kami ini, ya ini secara keseluruhan harus dikatakan memang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Bahwa memang sudah sewajarnya dan seyogianya bahwa tiap tahun itu harus ada perbaikan ya. Tapi memang kebijakan-kebijakan teknis yang diambil oleh Pak Wali Kota ini luar biasa. Ya, namun tadi Pak mengatakan bahwa untuk upaya penanganan sampah di Kota Ambon ini sudah maksimal, harusnya ya sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon. Tapi dari nilai maksimal itu apa ada evaluasi apa Pak yang harusnya Pak dari DPRD berikan untuk pemerintah? Iya, jadi kita selalu tekankan kepada semua OPD Mitra, terkhusus yang ada pada Mitra Komisi 3, bahwa kita pengen semuanya ini jangan berdasarkan opini, jangan berdasarkan asumsi, tapi harus berdasarkan data dan kajian yang valid. Jadi terkhusus pekerjaan rumah bagi Dinas Lingkungan hari ini, Lingkungan Hidup dan Persampahan hari ini, yaitu kita pengen bahwa ada satu kajian ilmiah mengenai berapa banyak sih sampah dari 246 ton itu kalau di breakdown ke kecamatan tuh kecamatan mana yang banyak. Lalu harus ada kajian juga mengenai untuk sampah ini proses penanganannya nih bagaimana, karena dengan karakter wilayah dan kepadatan penduduk yang berbeda ini tiap kecamatan nih harusnya punya prosedur penanganan yang berbeda juga. Ini yang sampai hari ini belum bisa dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Tapi dalam tugas, fungsi, dan kewenangan yang kami miliki, kami terus mendorong agar supaya kita tidak hanya melihat berapa banyak ton yang diangkut, tapi bisa kita pilah berapa banyak sampah yang dihasilkan dari tiap-tiap kecamatan. Bahkan harapan kami ke depan bukan hanya tiap kecamatan, tapi tiap RT-nya itu ada data pasti. Data pasti. Iya.
Kalau sebelumnya kan Pak Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena kan sudah pernah menyampaikan tuh Pak, bahwa penyumbang sampah terbesar itu ada di Kecamatan Sirimau, Iya, khususnya Desa Batu Merah. Nah, itu karena dengan kepadatan penduduk juga ya Pak. Tapi memang dari DPRD meminta itu ya evaluasinya itu agar dari tingkatan mulai dari tingkat kecamatan kemudian turun sampai ke RT RW itu harus punya data valid iya begitu. benar. Produksi sampah per hari itu berapa biar bisa di ditangani gitu ya Pak ya. Iya benar. Oke. Lalu kalau dari DPRD sendiri Pak, dengan masalah sampah yang ada, apalagi kan misalkan kayak sekarang musim hujan nih, sampah dari bagian-bagian atas itu Pak sering turun ke bawah, jadi turun ke badan-badan jalan gitu kan sangat mempengaruhi nilai estetika yang ada di kota ini ya Pak ya. Rencana DPRD ke depan seperti apa Pak untuk penanganan sampah ini Pak? Iya, jadi memang penanganan sampah hari ini regulasinya ini sudah sangat baik. Nah, tapi dalam pelaksanaannya ini kita memang terkendala mengenai yang namanya mindset masyarakat untuk mengelola sampah. Jadi memang untuk tahun 2025 ini sudah kita rencanakan nantinya kita akan sosialisasikan lagi itu perda yang terkait dengan sampah agar supaya tujuan utamanya yaitu bukan hanya ke sanksinya, tapi bagaimana kita dapat merubah mindset masyarakat kita. Untuk yang pertama bisa buang sampah pada tempat yang sudah disediakan, lalu buang sampah pada jam-jam yang sudah disepakati bersama. Dan juga diantaranya itu kita pengen memaksimalkan unsur pemerintah sampai ke level terkecil. Dalam hal ini peran-peran RT, RW bagaimana dalam melaksanakan fungsi mereka untuk mengawasi jam-jam buang sampah dan tempat-tempat pembuangan sampah itu. Agar supaya nantinya ketika memang waktu hujan, cuaca yang memang tidak bisa diprediksi ini nantinya bisa mengurangi dampak sampah-sampah yang turun dari gunung, yang turun dari lokasi yang lebih tinggi ke lokasi yang lebih rendah. Jadi sosialisasi itu sangat diperlukan ya Pak. Iya. Tapi kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri kan harusnya kan berbicara soal sosialisasi itu kan tugasnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Itu sejauh ini gimana Pak? Jadi memang ini sebenarnya harusnya jadi tanggung jawab bersama. Oh, Jadi perda itu peraturan daerah kita terkait sampah itu kan pernah diuji publikan juga sebagai bagian prosedural ya. Tapi memang dalam pelaksanaannya ini belum pernah disosialisasikan. Melihat kondisi Ambon hari ini menjadi urgensi kita, sudah kita bicarakan, sementara diatur mekanismenya, kita pengen turun ke 5 kecamatan. Walaupun nantinya tidak bisa turun untuk menjangkau semua desa negeri, minimal ada perwakilan dari masyarakat, tokoh agama, maupun dari pimpinan-pimpinan di seluruh desa kelurahan yang ada. Agar supaya memang pemahaman mengenai jam buang sampah, lalu bahaya sampah ketika tidak dibuang, tidak dikelola dengan baik ke masyarakat ini juga bisa menjadi kesadaran. Dan terutama yang tadi saya bilang lagi, ini pengennya kita nih merubah mindset. Jadi bukan hanya untuk itu, tapi ada satu pekerjaan rumah ke depan yang akan kita dorong ini bagaimana kita membudidaya, membiasakan supaya menjadi budaya ini mulai dari tingkat sekolah. Kesadaran buang sampah pada tempatnya begitu, agar supaya nantinya bisa dibawa ke rumah, lalu kebiasaan ini juga bisa ditularkan di lingkungan-lingkungan tempat anak tersebut berada. baik. Jadi sosialisasi untuk penanganan sampah ini bukan hanya tugas DLHP ya sekali lagi, itu tugas kita semua, tugas bersama. Benar. Nah, jadi nanti rencananya kapan nih Pak mulai dengan sosialisasi itu kan nanti mau turun ke sekolah, kemudian ke masyarakat. Rencananya dari DPRD mau Iya, kita nantinya ada mungkin di akhir triwulan 3. Jadi mungkin di akhir September atau awal Oktober. Tapi ini jadwal bersama kita dengan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup. Baik. Oke, Tribuners. Untuk Tribuners ketahui bahwa live program spesial interview kali ini tayang di Facebook fanpage dan juga YouTube tribunambon.com.
Kalau ada pertanyaan, Kak Mendo nanti boleh dibacakan ya. Tribuners kalau yang mau tanya boleh langsung ketik aja di kolom komentar. Bersedia apa jawaban Siap, dari pasti Tribuners langsung kalau dijawab. misalkan ada. Oke. Oke Pak, kita lanjut. Terkait warga yang tidak taat membuang sampah nih pada waktunya. Tadi sudah Pak singgung sebelumnya, apakah perlu ada regulasi Kak? Atau memang sudah ada regulasi yang mengatur soal itu dan supaya bagaimana warga ini bisa merasakan efek jera jika membuang sampah tidak pada waktunya, karena memang sebagian besar warga mereka belum tahu Pak soal misalkan ada regulasi yang mengatur soal jam-jam buang sampah seperti itu. Jadi itu memang pentingnya sosialisasi. Kita pengen bahwa sosialisasi kali ini bisa dalam skala besar, maksimalnya nih bisa menjangkau semua ketua RT yang ada di Kota Ambon ya. Tapi memang terkait dengan sanksi ini, seluruh perda itu pasti dilengkapi dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidananya. Tapi dalam proses penanganan sampah ini memang harus ada efek jera. Yeah. Nantinya ketika kita sudah menyelenggarakan sosialisasi, lalu warga dan masyarakat semua sudah tahu, besar harapan bahwa kerja-kerja dari seluruh RT maupun desa ini bisa maksimal, agar supaya memang ada efek jera di situ. Walaupun tujuan utamanya itu bukan ke pidananya, tapi ke kesadarannya, minimal ada efek jera seperti yang tadi disampaikan begitu. Tapi harusnya Pak, kalau di regulasi itu sebenarnya waktu-waktu jam-jam untuk buang sampah itu sebenarnya dari jam berapa gitu? Iya, jadi memang di regulasi di Perda kita itu diatur secara umum. Teknisnya ini biasanya tuh berdasarkan keputusan bersama warga setempat. Nah, jadi di situ kita hanya buka menyesuaikan dengan jam armada. Jadi sebelum armada pengangkut sampai itu sudah tidak boleh lagi dilakukan pembuangan sampah oleh masyarakat setempat ke tempat pembuangan sementara. Jadi jamnya itu biasanya disepakati di internal warga sekitar dengan dipandu oleh Pak RT. Jadi disesuaikan dengan kedatangan armada pengangkut sampah. Benar. Begitu. Bukan kami pikir sudah ada regulasi yang mengatur soal jam-jam buang sampah ini Pak, dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau soal itu apakah dari DLHP sudah turun ke masing-masing desa misalnya untuk menyampaikan hal itu atau belum Pak? Ya, jadi memang sampah nih dan tempat pembuangan sementara, waktu buang sampah ini bukan hal baru bagi warga Kota Ambon. Nah, jadi di Perda tuh seingat saya itu kita hanya atur batas maksimal jam buang sampah. Itu menyesuaikan dengan armada kita yang tadi, agar supaya ketika sampah itu sudah diangkut, tidak menyisakan lagi sampah-sampah yang baru dibuang setelah. Tujuan utamanya yaitu menjaga kehigienisan tempat pembuangan sementara, juga nilai estetika dari tempat pembuangan sementara tersebut. Jadi kalau memang jam-jam buang sampah ini sebagai warga Kota Ambon juga saya merasakan betul bahwa ini sebagian besar hanya masalah kesadaran dan sebagaimana RT-RT kita ini bisa memaksimalkan melalui rapat-rapat masyarakat supaya pemahaman mengenai waktu buang sampah dan tempatnya itu harus sinkron. Baik, jadi Tribuners, untuk waktu buang sampah ini ya boleh ditanyakan langsung ke masing-masing RT RW kira-kira bagaimana, karena itu sudah pasti sudah ada koordinasi antara RT RW dengan DLHP yang nantinya menginstruksikan armada-armada pengangkut sampah ini untuk datang mengangkut sampah di TPS masing-masing daerah begitu. Jadi biar tidak ini ya, artinya jangan sampai armada pengangkut sampah sudah datang nih, angkut sampah, terus kita yang nggak tahu informasi tiba-tiba datang buang sampah gitu setelah lagi. jam itu bahaya. Nah, nanti setelah itu netizen foto kirim ke para wakil rakyat ini dan bilang Ambon belum bersih lah, Ambon masih banyak sampah lah begitu. Padahal kita yang informasi begitu. Benar. Bahkan kita terakhir untuk sampah ini terkhusus ini dalam cakapan-cakapan informal dengan Pak Wali Kota, kita pengen memang ada kamera. Ada kamera nantinya yang memantau untuk lokasi-lokasi tempat pembuangan sementara. Tujuannya ini lebih ke sanksi sosial, agar supaya warga yang buang sampah lebih dari jam yang sudah disepakati
Nah, nanti fotonya nih akan muncul di apa Tribun Lapangan Merdeka tuh. Oke. Nah, nantinya ke depan kan akan ada videotron yang dipasang di situ. Jadi memang untuk merubah mindset ini, kalau saya pribadi nih lebih ke bagaimana kesadaran kita. Bukan tentang sanksi pidana maupun administrasi. Hari-hari ini mungkin warga lebih takut dengan sanksi sosial. Iya. Kalau viral kan, nah, begitu. Kalau sudah viral baru sadar, Baru Pak. sadar. Tapi kalau ada TPS itu Pak yang tulis larangan pakai kata-kata kasar gitu, menurut Pak gimana? Ya ini kembali lagi mungkin warganya sudah jenuh juga bahwa ada orang yang ketika dihimbau baik-baik juga tidak melaksanakan kan. Tapi overall yang namanya tempat pembuangan sementara ini harusnya menjadi tanggung jawab desa, negeri, dan kelurahan. Jadi kami berharap bahwa kerja-kerja pemerintah desa, negeri, dan kelurahan ini bisa mengawasi lebih untuk terkhusus mengenai tempat pembuangan sementara sampah. Kalau di dapil Pak sendiri aman, Pak? Iya. Kalau dapil saya sesuai hasil kajian dan data kan terakhir itu kita coba tempat pembuangan sampah yang dustbin tuh. Nah, itu sebagian besar tuh ada di dapil saya. Oh iya. Iya, itu tujuan utamanya ya supaya masyarakat sadar dan bisa memilah dan memilih sampah. Saya juga terus sampaikan di mana saja ketika bertemu dengan perangkat-perangkat desa negeri agar supaya bisa terus memaksimalkan dan melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan sampah di wilayah masing-masing. Oke, Pak. Jadi kalau sejauh ini, Pak, kerja-kerja kolaboratif antara DPRD dan pemerintah sendiri untuk penanganan sampah ini seperti apa, Pak? Ya, jadi memang untuk penanganan sampah ini sesuai fungsi dan kewenangan yang kami miliki, itu kan tiap tahunnya anggaran tahun depannya kita bahas dan kita tetapkan bersama. Di situ kita hitung nilai untuk penanganan sampah di 1 tahun ke depan. Jadi memang dalam kerja-kerja bersama, baik itu dalam rapat dengar pendapat maupun kunjungan lapangan, itu kita pengen supaya seluruh program kegiatan yang sudah disepakati bersama ini dilaksanakan agar sampah ini bisa tertangani mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, ini terbukti hari ini dengan adanya beberapa perbaikan di tempat pembuangan akhir. Itu berkat dorongan kami dorong supaya memang ekskavator kita yang di atas itu kan sudah secara kapasitas sudah tidak memadai. Nah, untuk tahun ini ada pengadaan ekskavator baru yang tujuan utamanya yaitu sampah kita nih mulai dari tempat pembuangan sementara bisa tertangani sampai pada tempat pembuangan akhir. Gitu. Tapi kalau Pak dengan keberadaan bank-bank sampah yang sejauh ini kan ada yang PT Million Limba itu, kalau sejauh ini DPRD mengawasi itu seperti apa? Oh, yang ini ya pabrik Iya, sampah iya. Yang di Hutumuri lokasinya ya? di Hutumuri Iya. ya. Oh iya. Jadi Itu memang efektif tidak, Pak? Iya. Kehadiran? memang benar bahwa dulu ini kebetulan di zaman periode pertama saya Iya. perusahaan ini masuk dan ini menjawab kebutuhan kita di Ambon. Bahwa selama ini di Ambon kan belum ada satupun perusahaan yang bergerak di bidang limbah sampah plastik. Jadi memang dengan hadirnya investor yang mau memudahkan kita terutama untuk mengurai sampah ini, ya ini harus kita apresiasi dan kita beri karpet merah. Nah, jadi dalam kerja-kerja perusahaan ini juga kan yang pertama dia menyerap tenaga kerja. Iya. Yang kedua dia membantu kita dalam proses pemilahan sampah kan yang sampah plastiknya ini nantinya didaur ulang untuk bisa bernilai ekonomis lagi. Jadi kalau tidak ada perusahaan-perusahaan seperti ini, maka terus terang bahwa kita juga mengalami kesulitan. Bahkan saya juga pribadi mengapresiasi adanya beberapa mau dikatakan LSM, organisasi kemasyarakatan yang hari ini sangat peduli dan Komunitas-komunitas lingkungan. komunitas-komunitas lingkungan yang sangat aktif untuk kerja bersama dengan masyarakat juga pemerintah membersihkan lingkungan-lingkungan yang ada di wilayah Kota Ambon. Tapi kalau dari Komisi 3 ada bangun koordinasi juga nggak, Pak, sama komunitas-komunitas pecinta lingkungan seperti itu? Ya, jadi memang karena dalam tanggung jawab kami nih untuk mengeksekusi program dan kegiatan kan adanya di pemerintah kota.
Tapi kita sudah dorong beberapa kali, bahkan sudah pernah kita berapat. Nah, itu kita pengen ada satu data juga supaya komunitas-komunitas yang baik ini bisa dirangkul nantinya oleh pemerintah agar supaya bisa difasilitasi. Apa yang menjadi kebutuhannya itu difasilitasi, dan harusnya ini ada agenda ke depan yang bisa menjadi agenda bersama antara pemerintah, DPRD maupun komunitas-komunitas tersebut dalam melaksanakan giat-giat yang hari ini ya menurut saya itu sangat luar biasa karena bergerak di luar sentuhan dari pemerintah daerah. Jadi untuk komunitas seperti ini juga harus diperhatikan ya oleh pemerintah. Benar. Jangan sampai berjalan sendiri begitu. Pak, kalau misalkan ada, misalkan dari Tribuners yang lagi nontonnya ada di antara mereka ada yang pecinta lingkungan gitu, boleh nggak misalkan mereka mau perlu apa-apa mereka hubunginya langsung ke DPRD aja gitu, mungkin Boleh. mereka rasanya kan kayak kalau mau langsung ke pemerintah biasanya agak ribet, biasanya kan apalagi mereka ini kan rata-rata dari kalangan anak muda. Mungkin Pak punya ada yang mau disampaikan untuk mereka kalau misalkan ada ide-ide atau apa bisa ke DPRD. Iya, jadi memang DPRD hari ini kan sangat responsif. Iya. Jadi kalau saya pribadi tinggal chat aja di akun media sosial pasti saya balas. Oke. Dan untuk kerja-kerja komunitas-komunitas seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Saya bahkan pernah waktu itu dihubungi oleh salah satu komunitas kepemudaan yang ada yang pengen bergerak untuk membersihkan lingkungan. Kita bantu, kita fasilitasi dengan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari mobil pengangkutnya, terus minimal kita fasilitasi untuk kantong plastik untuk bisa, dan juga bahkan kita dorong supaya memang kegiatan-kegiatan seperti ini nih akan terus ada. Memang betul bahwa keterbatasan anggaran kita dan masih sangat jauh sentuhan pemerintah untuk komunitas-komunitas seperti ini. Tapi semoga ke depan ya ini terlepas dari kerja pemerintah tapi bisa menjadi tanggung jawab juga terutama bagi kami seluruh anggota DPRD yang ada di Kota Ambon, karena di mana lingkungan yang kita ada sebagai representasi ini kan harusnya menjadi tanggung jawab moral juga dari pribadi-pribadi kami untuk bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya positif seperti itu. Oke, siap. Oke Pak, kita mau interaksi dulu nih dengan Tribuners yang lagi nonton, ada yang komen-komen. Cukup ini ya. Ini Pak. Tapi Tribuners kalau masih mau komen silakan ya, nanti kita bacakan langsung, kebetulan masih ada Pak Dewannya di sini. Dari Ariansyah, Pak Dewan tolong katong di Waiheru bak sampah tepat di bantaran kali, jadi seringkali sampah full dan jatuh ke kali. Tolong solusinya agar Teluk Ambon bisa terjaga kebersihannya dari sampah. Silakan menjawab Pak. Siap. Jadi halo kakak dong semua, bapak mama adik yang ada di Waiheru. Ke depan nanti beta minta tolong foto akang pung lokasi, kirim per beta. Nanti dengan kewenangan yang ada ketong coba turun lalu cari solusi secepatnya. Karena memang betul kakak, kebersihan teluk ini tergantung juga dari sungai-sungai yang ada. Jadi jangan biasakan buang sampah di sungai karena mengganggu ketong pun Teluk Ambon ini. Oke, jadi Tribuners cukup fotokan saja, kirim ke akun media sosialnya di Pak TikTok boleh, di Instagram boleh, cukup cari saja Hari Putra Farfar. Lengkap ya Tribuners, jadi tinggal foto aja, kirim langsung, nanti direspon kok sama Pak Dewannya. Pak, ini ada satu lagi, tapi di luar pembahasan sih, semoga ada sirkuit balapan di kota. Gaspol. Memang kemarin waktu mungkin sedikit di luar pembahasan hari ini, tapi memang seru karena lagi panas-panasnya dan masih hangat untuk dibahas. Pak Wali Kota Ambon ketika menutup Nusa Pono Seri 2 kemarin melihat antusias warga Kota Ambon dan begitu luar biasa partisipasi dari 16 pembalap luar Maluku dari 9 provinsi. Pak Wali Kota sampaikan bahwa ke depan kita pastikan untuk kita upayakan adanya sirkuit permanen yang representatif di Kota Ambon. Oke.
cukup ya Tribuners untuk soal balap. Nanti kita akan undang lagi Pak Hari untuk bahas-bahas soal balap. Nanti baru Tribuners boleh komen-komen yang banyak aja ya soal balap. Intinya itu ya, nanti diupayakan untuk ada sirkuit permanennya di Kota Ambon. Karena ini juga sudah jadi rencana-rencana dari tahun-tahun sebelumnya, memang sudah direncanakan kok Tribuners. Tapi nanti kalau mau lebih lengkap, lebih detail, nanti deh di sesi berikutnya, special interview sesi berikutnya soal balap. Oke Pak, kita lanjut ke tema kita tadi. Pak, sejauh ini kan ketika berbicara soal sampah, keluhan-keluhan warga soal sampah, kita dari tim tribunambon.com coba konfirmasi juga ke DLHP, kemudian ke Wali Kota Ambon. Mereka selalu bilang memang keterbatasannya itu karena armada pengangkut sampah, Pak. Dari armada pengangkut sampah, kemudian dari jasa sewa truk dan lain-lain, memang dari pemerintah mengakunya seperti itu, Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Apakah menurut Pak memang harus ada lagi penambahan armada pengangkut sampah kah di tengah efisiensi anggaran seperti ini atau bagaimana? Ya, kita apresiasi Pak Wali Kota karena pengadaan mobil dinasnya itu dialokasikan untuk pengadaan. Oh ya, benar. Untuk pengadaan armada sampah. Iya. Nah, jadi memang secara kebutuhan, kalau kita lihat, kaji dan teliti, kalau saya pribadi lebih cenderung untuk memaksimalkan yang sudah ada. Nah, jadi hari-hari ini mungkin upah lemburnya kita tambah, lalu yang namanya BBM-nya kita tambah, kita maksimalkan armada yang sudah ada dulu. Oh iya. Nanti baru kita lihat, kalau memang betul tidak bisa lagi untuk mengakomodir seluruh sampah yang ada di wilayah Kota Ambon, baru armadanya kita tambah. Tapi kan untuk tahun 2024 kemarin dan dalam pelaksananya 2025 ini memang sudah dianggarkan. Ini mungkin untuk penambahan armada sampah. Itu saya lupa angka pastinya, tapi untuk dump truck dan arm roll itu sepaket juga dengan eksavator. Itu sudah ada. Jadi memang harapannya ini ketika nantinya ada penambahan armada, ya tidak lagi sampah ini menjadi masalah buat pemerintah maupun warga Kota Ambon. Jadi fasilitas-fasilitas pengangkut sampah yang sudah ada ini diberdayakan dulu ya Pak? Iya, nanti untuk hari ini. Iya, untuk hari ini. Nanti kalau misalkan lihat perkembangannya masih kurang atau bagaimana, baru pengusulan untuk penambahan armada pengangkut sampah. Jadi kalau Pak melihat isu kemarin kan Pak Bodewin akhirnya mengalokasikan dana yang harusnya untuk mobil dinas ke armada pengangkut sampah, itu dari DPRD juga setuju ya? Iya, kita terus terang ya ini sebenarnya di luar kebiasaan dan ini hal baru juga bahwa ini patut diapresiasi dan harusnya menjadi contoh bagi kepala-kepala daerah mendatang. Pak Wali ini memang ya karena mungkin orangnya memang humble dan rendah hati ya. Iya, responsif juga ya katanya. Iya, responsif itu pasti karena di seluruh komentar yang ada di akun media sosial itu langsung dibalas pribadi oleh beliau. Jadi langkah yang beliau ambil untuk meniadakan pengadaan mobil dinas lalu dialokasikan bagi keperluan masyarakat lainnya, ya ini di luar nalar dan harus diapresiasi. Oke, jadi kita masyarakat Kota Ambon senangnya sekarang itu karena akhirnya punya pemimpin yang responsif begitu lewat media sosial, dan ini juga diikuti oleh para wakil rakyat ini. Jadi kebanyakan masyarakat sudah tidak begitu merasa ribet lagi untuk mau menyampaikan aspirasi mereka ya Pak, karena lewat media sosial saja mereka sudah bisa sudah ada respon dari dari pemerintahan maupun dari para wakil rakyat ini begitu. Oke Pak, kita sudah mau di penghujung live. Jadi untuk ada 2 pertanyaan terakhir ini mungkin soal solusi dulu Pak, solusi bagi pemerintah Kota Ambon maupun masyarakat, kemudian komunitas-komunitas pecinta lingkungan ini, solusi, dan juga untuk wakil rakyat deh, solusinya seperti apa untuk penanganan sampah di Kota Ambon. Jadi memang terkait dengan penanganan sampah, solusi hari ini ya saya pikir yang pertama tuh kita maksimalkan seluruh armada yang ada
dengan keterbatasan kemampuan finansial pemerintah kota hari ini harus ada kajian baru lagi mengenai rute-rute pengangkutan. Tapi juga saya pribadi untuk tahun 2026 ini dalam proses pembahasan anggaran ini fokusnya itu lebih ke penambahan upah buruh. Upah buruh ini juga menjadi penting. Ketika upah buruh ini ada penambahan itu dengan sendirinya juga kan memacu semangat kerja, bahwa memang sudah 2 tahun ini tidak ada penambahan untuk upah buruh yang ada di pemerintah Kota Ambon. Ini menjadi penting untuk dilihat dan dikaji lagi. Itu mengenai penanganan sampahnya. Kami juga pengen bahwa dalam proses penanganan sampah ini seluruh warga Kota Ambon ketong harus kerjasama. Jadi masing-masing melaksanakan apa yang menjadi tugas masing-masing. Regulasi sudah bagus, ketong pastikan armada bisa jangkau semuanya. Lalu tugas ketong masyarakat, ketong buang sampah di tempat yang sudah disediakan, ketong buang sampah di waktu yang sudah disepakati. Biasakan mulai dari sekarang, ketong juga kasih pembinaan per ketong pung anak-anak di rumah, supaya ini bisa menjadi budaya baik yang nantinya bisa membawa Ambon ini keluar dari masalah sampah. Karena untuk penanganan sampah ini sia-sia semua pemerintah yang pemerintah lakukan kalau ketong warga juga sih ada kesadaran. Untuk seluruh komunitas-komunitas peduli lingkungan yang ada di Ambon, ya kita secara kelembagaan sangat mengapresiasi dan besar harapan ke depan ini ada kerja-kerja sama yang juga dibangun diinisiasi oleh DPRD dan juga pemerintah untuk bisa merangkul seluruh komunitas yang ada. Dengan anggaran yang ada ini bisa dimaksimalkan dan juga bukan hanya di penanganan sampah, tapi fokusnya juga lebih ke bagaimana kita merubah mindset mengenai sampah. Banyak sosialisasi juga ternyata yang dilakukan oleh komunitas-komunitas ini di luar sentuhan dari pemerintah daerah. Besar harapan kami langkah-langkah ini bisa terus diambil dan ke depan bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dan kalau dari DPRD sendiri kami tetap teguh dan tetap mendukung seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Ambon dengan melakukan berbagai kajian dan pertimbangan untuk bisa memboboti dan memperbaiki, memberikan masukan, saran, serta rekomendasi. Oke Pak. Terakhir Pak, mungkin harapannya untuk Kota Ambon ke depan yang lebih baik seperti apa? Kemudian, apalagi ini kan mau menyongsong HUT Kota Ambon juga. Silakan Pak. Jadi harapannya ke depan, mari ketong sama-sama dengan pemerintah Kota Ambon, katong balik bikin Ambon manis lagi. Dengan cara masing-masing laksanakan tugas masing-masing. Pemerintah laksanakan apa yang menjadi tugas, begitu pula DPRD dan juga seluruh perangkat masyarakat. Untuk HUT kota nantinya, ketong dukung seluruh gelaran-gelaran seremoni, ketong upayakan supaya Ambon nantinya di usia yang susing muda lagi 450 tahun ini bukan hanya menjadi kota yang secara usia memang matang, tapi juga secara perkembangan baik itu kotanya dari segi infrastruktur, tapi juga ada perbaikan dari sumber daya manusianya. Ini harus mendapat dukungan dan hanya bisa jalan kalau ketong semua satu hati ke depan, bikin Ambon jadi Ambon per semua. Oke, Tribuners. Makasih Pak Hari. Jadi Tribuners, untuk penanganan sampah kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, cukup kesadaran dari diri kita masing-masing dulu. Kalau kita sudah merasa kita sudah menjalankan ini dengan baik, baru kita bisa menyalahkan yang lain. Tapi kalau misalkan dari diri kita sendiri belum sadar akan hal itu, ya sama aja Tribuners begitu. Sebelumnya makasih ya Pak Hari. Ya. Sama-sama Mbak. Oke, Tribuners, demikian program spesial interview tribunambon.com hari ini edisi Sabtu 16 Agustus 2025 bersama narasumber kami Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Pak Hari Putra Farfar. Nantikan program spesial interview lainnya dengan tema lain di sesi-sesi berikutnya. Saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan amato. Dadah dulu Pak Hari. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi